Yang ingin saya bahas kali ini adalah misalkan nih ada seorang perempuan yang belum paham tentang cairan lubrikasi ataupun cairan yang keluar dari vagina. Cairan apa itu ya? Nah, kalau ada seorang perempuan yang bertanya seperti itu dan juga hukumnya itu apa? Nah, ini yang lebih jelas ya. Kita harus tahu hukumnya itu apa. Nah, seperti itu ya. Baik, saya bacakan referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-su'alu, ada pertanyaan nih dari seorang wanita. Indama tula'ibu, ketika seorang wanita itu memainkan siapa? Al-mar'atu, seorang perempuan ataupun seorang istrinya gitu ya. Tadiyaiha, istrinya itu memainkan apa sih? Sang istrinya itu sedang memainkan payudaranya. Binafsiha, misalkan ia mainkan oleh dirinya sendiri, ya, ataupun dimainkan oleh suaminya lah, seperti itu ya. Sehingga ketika maaf ya, buah dadanya itu yang sedang dimainkan, sehingga tunzilu, sehingga mengeluarkan ifrozatin baydoa, ada cairan yang warnanya itu agak putih ya, yang dinamakan dengan lubrikasi itu. Lizajatin, yang mana cairan yang warna putih itu sifatnya itu agak lengket. Nah, kemudian sang perempuan itu bertanya, famahiyya, aduh apa ini ya? Nah, kata istrinya berkata seperti itu. Kemudian wama hukmuha, dan hukumnya apa ini ya? Apakah ini suci ataupun apakah ini najis? Nah, ini yang perlu diketahui nih oleh seorang perempuan. Wa qad qara'tu fatwa an ifrazatil mar'ati. Aku telah membaca fatwa tentang cairan seorang perempuan. Walam astati at-tamyiz, dan aku belum bisa untuk membedakannya. Jadi perempuan ini belum bisa nih membedakannya ya, cairan yang keluar ini. Fa uridu ijabatan wadihatan, aku menginginkan jawaban yang jelas. Kata perempuan tersebut, mahiyya hadhil ifrazatul bayda'u allazijah. Jadi apa ya cairan yang berwarna putih yang lengket ini? Wa jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikannya. Jadi udah paham ya? Ada seorang wanita ketika sedang dimainin oleh suaminya misalkan, sehingga membangkitkan gairah syahwat yang pada istrinya itu, sehingga mengeluarkan lubrikasi ataupun cairan. Nah, sang istri itu gak paham, ini cairan ini apa ya namanya dan hukumnya apa ya. Nah, maka jawabannya adalah fal istimta'u, adapun ketika seorang istri yang sedang mengambil kenikmatan bilam si tadi, misalkan tadi contohnya disentuh buah dadanya, wa ghairi dzalika, misalkan yang lainnya deh selain dari buah dadanya, misalkan dikecup bibirnya gitu ya, ataupun dikecup lehernya, apa aja deh gitu ya. Wa min wasailis tidai syahwati, yang dimaksud apa saja deh, meraba apa saja oleh suaminya sehingga memicu rasa syahwat kepada sang istrinya. Wa amma hadhil madatul bayda al-madhkurah, adapun cairan ini warnanya yang berwarna putih yang dijelaskan tadi, al-madhkurah yang dijelaskan tadi, yang berwarna putih ini ya, sebetulnya sih bukan berarti putih-putih kayak kapur gitu ya, tetapi agak cenderung ke bening. Maksudnya putih di sini ya, kan abyad itu putih, tetapi maksudnya abyad putih di sini itu adalah yang bening maksudnya ya. Tetapi agak sedikit lebih ke putih, tetapi bening deh seperti itu. Fal mutabadiru annahal madhi. Nah, kata ulama, maka cairan itu bahwasanya yang terbersit itu yang dinamakan dengan air madhi. Bukan mani ya, tetapi apa? Al-madhiyu madhi. Wahuwa, dan air madhi ini mujibun lil wudu'i, yang mewajibkan untuk melakukan wudu. Wa tathiru ma asabahu minal badani, dan juga harus mensucikan tubuhnya, badannya itu, wasaubi, dan juga pakaiannya itu. Nanti saya jelaskan ya. Saya baca dulu nih referensinya biar nanti paham deh ngejelasinnya.
Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah fi syarhi al-mubarak ala sahih Muslim, atas syarahnya dari hadisnya Imam Muslim, wa amma maniyul mar'ati, adapun maninya seorang perempuan. Nah, kalau sekarang ini mani ya, kalau yang barusan itu madhi, yang sekarang ini mani. Sedangkan yang dinamakan mani fahuwa, adapun yang dinamakan mani itu cirinya itu asfaru, warnanya itu agak kekuning-kuningan, tetapi kuningnya itu rokikun, tipis gitu ya. Waqad yabiyadu, tapi terkadang ada juga yang cenderung ke bening ataupun ke agak putih. Lifadli quwwatiha, karena lebih kuatnya air mani ini, walahu khasiyatani, dan mani seorang perempuan ini mempunyai dua kekhususan. Yu'rafu biwahidatin, yang kedua yu'rafu biwahidatin minhuma, yang keduanya itu bisa dikenali dari kedua kekhususan ini. Apa kedua kekhususan itu? Ihdahuma, salah satunya yang pertama adalah anna raihatahu ka raihati maniyir rajuli, bahwasanya kalau kita dicium dari baunya itu mani seorang perempuan itu gak jauh beda kayak baunya mani seorang laki-laki. Dan bagaimana baunya nanti saya jelaskan. Wasaniyatu, dan yang keduanya at-taladzuzu, keluarnya itu ada rasa enak. Bi khurujihi, ketika keluarnya, wa futuri quwwatiha, dan akan melemah nih kekuatan sang istri ataupun perempuan akibat khurujihi, akibat udah keluar maninya. Intaha, ini keterangannya udah selesai. Ini cirinya dari air mani ya. Sekarang tandanya ataupun cirinya dari air madhi. Wa amal madhi, adapun air madhi itu fayubayyinun Nawawi sifatahu qailan. Imam Nawawi itu berpendapat wal madhiyu, air madhi itu maun abyadu, cirinya itu airnya itu agak cenderung ke putih ataupun ke bening, rokikun, tetapi tipis warna putihnya, lazijun, kemudian yakhruju inda syahwatihi, keluarnya itu kemudian lengket gitu ya, lazijun yang lengket, kemudian keluarnya itu ketika tinggi-tingginya syahwat, seperti itu. La bi syahwatin, bukan karena syahwat, wala dafqin, dan tidak ada semburan. Kalau madhi itu enggak ada semburan. Wala yaqibuhu futurun, tidak diiringi dengan kelemasan. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, keluar madhi ini tidak terasa gitu keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ati, dan hal ini juga sama terjadi oleh perempuan dan juga laki-laki. Wa huwa fin nisa'i aktsaru minhu fir rijali. Wa huwa fin nisa'i, sedangkan madhi yang keluar dari perempuan itu aktsaru minhu fir rijali, itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, beres, saya bacakan referensinya. Mau saya jelaskan sedikit ya. Takut apa yang sudah saya bacakan ini enggak terlalu memahami gitu ya, karena saya baca dengan arabiyahnya ya. Takut jadi enggak fokus nih pada apa yang saya baca. Jadi apa sih perbedaannya air madhi dan juga air mani nih bagi seorang perempuan? Jadi barusan dikatakan kalau air madhi itu warnanya itu adalah lebih cenderung ke putih tetapi tipis. Kalau air madhi artinya adalah bening, warnanya bening tetapi agak sedikit tipis-tipis agak putih. Berbeda dengan mani. Kalau mani itu keluarnya itu sama kok, ada dua warna. Terkadang bisa menemukan air mani pada seorang perempuan itu bening tapi lebih ke putih, jadi agak lebih banyak ke putih, dan juga ada bening tetapi agak yang cenderung ke warna kuning gitu ya. Sedangkan kalau madhi tidak ada cenderung ke warna kuning. Nah, itu kalau kita lihat dari warna seperti itu.